Pertama jaminan sosialnya. Jaminan sosial. Yang kedua itu ada di peluang kerjanya. Oke. Yang ketiga itu ada di pemberdayaannya. Pak, kalau umpamanya Dewan Pertukangan ini menaungi kalau tukang tak ada kerjanya ini datang ke Dewan Pertukangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan ini. Enak memang sarapannya nih. Wow, belum apa harus tebatin ya. Jadi hari ini kita podcast agak lain ini karena biasanya kita undang politisi, beliau politisi juga, tapi kita tidak akan spesifik bicara soal politik. Kita bicara soal Dewan Pertukangan. Tapi sebelumnya saya mau kasih kenalin, ini kita ada co-host baru, namanya Cynthia Lorenza. Halo Cynthia. Halo. Apanya Lorenzo? Bukan pembalap, Pak. Iya. Jadi kalau teman-teman mengikuti Saraba Channel, Cynthia ini bukan orang baru di Saraba Channel. Beliau ini orang lama. Kalau pernah nonton Cinta Segitiga, yang berperan sebagai anaknya Irwan Lapata dan Imelda Liliana, beliau ini Saya 4 kali nonton. 4 kali nonton. Kasih cukup 5 kali. Apa Bapak lihat di situ, Pak? 4 kali. Sapi. Ada sapi, ada kandang, ada. Kenapa kau tanya? Di rewatch terus. Oh, saking bangganya dengan produk Palu ya. Iya. Oke, nah kita masuk di pembahasan ini. Ini beliau ini adalah Ketua Dewan Pertukangan Indonesia Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau adalah Andrianto Gultom. Iya. Gultom atau Gultom? Gultom. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggil Pak atau Kandeng? Panggil bro saja. Kayak PSI ya, panggil bro nanti. Terus Dewan Pertukangan Nasional. Iya. Apa itu? Kita tanya langsung kita tanya. Itu salah satu asosiasi, organisasi yang mengcover teman-teman tukang bangunan. Kalau tukang bangunan itu kan bahasa sehari-hari ya. Kalau dokumen negara kita itu bilangnya itu tenaga kerja konstruksi. Oh, tenaga kerja konstruksi. Berarti sebutannya sebenarnya bukan tukang. Sebutannya bukan tukang. Oke. Tenaga kerja konstruksi. Nah, itu mitra PUPR dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kita. Itu yang mengcover soal kepentingan-kepentingan lah teman-teman tenaga kerja konstruksi kita atau tukang bangunan kita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Kepentingan seperti apa? Contoh? Ya misalnya mereka punya jaminan sosial, mereka punya peluang kerja, bahkan mereka punya pemberdayaan, itu diperjuangkan oleh asosiasi. Terus memperjuangkan mereka itu bagaimana caranya? Jadi tukang ini kan sama seperti guru ya. Sabar Cynthia, saya dulu ya. Sama seperti guru. Ya kan? Kalau guru itu setiap hari guru itu selalu diupacarakan. Kemudian ya banyaklah kepala daerah yang ikut upacara menangis mengenang jasa guru-gurunya. Tapi dalam. Tapi masih banyak juga guru-guru yang belum hidup layak. Sama seperti tukang. Tukang ini yang membangun sekolah, yang membangun puskesmas, kesehatan, ya kan, kemudian infrastruktur yang kita gunakan saat ini itu dibangun oleh tukang. Tapi banyak tukang yang bisa bangun rumah orang, tapi tidak bisa bangun rumah sendiri. Betul itu Pak, betul. Karena kenapa? Karena itu tidak ada yang memperjuangkan mereka punya harapan. Kesejahteraannya doang. Kesejahteraannya itu. Cara mereka untuk sejahtera bagaimana? Dengan adanya DPN ini, Dewan Pertukangan Nasional. Salah satunya adalah itu. Ada wadah mereka untuk bisa menyampaikan harapan mereka, ya kan, walaupun secara politik kan bisa melalui DPR, bisa melalui kepala daerah dan sebagainya. Tetapi ya itu lagi. Terkendala tidak ada yang menyuarakan mereka sehingga ya mentok-mentok lagi. Apa yang paling penting yang diperjuangkan DPN agar tukang ini sejahtera? Ngeri juga pertanyaan. Iya kan. Tiada di situ Cynthia, sorry. Saya mau masuk sebenarnya, ini sabar Cynthia. Saya sorongkan kau. Kalau masalah tukang kita ini kan ada 3 ya. Pertama jaminan sosialnya. Jaminan sosial. Yang kedua itu ada di peluang kerjanya. Yang ketiga itu ada di pemberdayaannya. Nah inilah yang menjadi fokus dari Dewan Pertukangan yang sementara kita perjuangkan. Ada beberapa poin yang sudah kita eksekusi. Tinggal 1 poin lagi yang kita coba. Apa ya? Peluang kerja. Ya. Apa kendalanya? Kendalanya itu ada di tidak berkompetennya tenaga kerja kita atau tukang bangunan kita secara legalnya mereka tidak punya legalitas bahwa mereka itu berkompeten. Legalitas semacam sertifikat ya? Ya, semacam sertifikat. Inilah yang menjadi kendala kita untuk bisa
mendorong penyedia jasa untuk mempekerjakan tenaga kerja kita. Oke. Karena amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Agak berat ya lanjut. Tidak di Google tentang tadi jasa nih. konstruksi. Tidak di Google tadi nih. Di Google tadi. Austek juga. Di Google, sempat di Google. Oh iya. Itu tentang jasa konstruksi, penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Nah, disinilah kendala dari tenaga kerja konstruksi kita yang ada di Sulawesi Tengah ini. Oke. Makanya banyak proyek-proyek yang tidak bisa, yang kita punya tukang itu hanya menonton saja kan, tidak bisa mereka masuk. Contohnya rehab rekon kemarin, ya kan? Pasca bencana kemarin itu kan triliunan, ya. Tapi tukang kita tidak bisa masuk di situ. Tidak bisa masuk karena tidak bersertifikat. Akhirnya dikirimlah tenaga kerja yang dari luar yang bersertifikat, yang sehingga mereka itu yang menikmati proses pembangunan itu dapat hasil. Secara ekonomi kita kalah. Iya. Oke, Cynthia itu nomor 3. Kenapa Dewan Pertukangan ini berhak mengeluarkan sertifikat? Iya. Ini pertanyaan bagus ini. Bagus ya. Ya, yang pertama ya karena memang itu melalui proses dari Kementerian PUPR. Makanya kita ada namanya LSP, Lembaga Sertifikat Profesi, sebagai salah satu persyaratannya. LSP itu namanya LSP Cipta Kerja DPN Perkasa. Nah, dalam SK Bina Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi nomor 234 tahun 2023 itu ada 2 LSP yang bisa mengeluarkan sertifikat profesi. Berarti bukan hanya DPR? Bukan hanya DPR. Apa lagi satu? Salah satunya itu ada milik PUPR. Nah, inilah yang kita coba kolaborasikan ke teman-teman, baik penyedia jasa maupun asosiasi-asosiasi di luar sana. Ayo kita semua bondong-bondong untuk mensertifikasi. Biar apa? Biar besar peluang kerjanya. Kita satu contoh nih ya. Sulawesi Tengah ini adalah daerah yang investasinya paling tinggi. Nilai investasinya paling tinggi seluruh Indonesia. Tetapi kita lihat masih ada 302.000 orang yang nganggur, masyarakat miskin. Iya kan, masuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan data BPS. Nah, inilah yang coba kita tuntaskan sama-sama. Berarti investasi naik, tapi kemiskinan juga naik. Tidak turun ke bapaknya. Anaknya maksudnya. Dari bapaknya turun ke anaknya. Betul. Saya tahu itu, saya pandi. Nah, ini yang coba kita bantu Pak Gubernur kita dengan skema-skema tenaga kerja, ya kan, peluang kerja. Salah satunya itu tukang bangunan kita. Sebenarnya bukan hanya di dalam daerah saja yang kita bisa dapatkan peluang itu, tapi luar daerah. Salah satunya peluang itu ibu kota negara. IKN ya. Bukan, karena mau ada pembangunan di sana kan? Betul. Di sana itu butuh 260.000 tukang atau tenaga kerja konstruksi dalam tahap 1. Tahap satunya itu dari hingga tahun 2024 ini tahap satunya. Yang baru tercover saya lihat datanya dari Dirjen dari Kementerian PUPR baru 30.000-an sekian. Berarti kan masih banyak loh. Nah, inilah yang menjadi peluang sebenarnya bagi kepala daerah untuk bagaimana dia bisa berbondong-bondong untuk menyalurkan tenaga kerjanya. Iya kan? Sebagai syaratnya harus tukang yang bersertifikat ya? Itu syarat undang-undang yang harus dipenuhi. Nah, itulah makanya kita punya tagline itu 50.000 sertifikasi. Dewan Pertukangan canangkan 50.000 sertifikasi. 50.000? Ya, banyak yang tertawakan. Iya, termasuk kita orang dua. Banyak yang tawarkan. Ya, namanya kita anak muda ya. Anak muda yang punya gagasan besar. Ya, tentunya kita ada tidak, bukan hanya sekedar kita mau 50.000 saja. Tidak ada jalan-jalan, ada jalannya. Besar sekali jalannya. Salah satunya itu yaitu kita punya 2018 desa. Kalau satu desa itu bisa 10 orang atau 20 orang yang sertifikasi, berarti tahun ini ada 40.000-an orang yang disertifikasi. Nah, 40.000 inilah yang akan membangun dana desa. Iya kan? Betul. Yang membangun infrastruktur daerah. Kalaupun mereka sudah selesai bangun desa, bangun daerah, bisa kita kirim ke IKN. Terus cara untuk tukang-tukang ini dapat sertifikat bagaimana? Takutnya ada tukang yang menuntun ini sebelum iya kan, maksudnya sementara menunggu coran kering dia bersyarat. Siapa tahu kan bagaimana cara spesial bersertifikat ini, iya kan? Salah satunya datang ke Dewan Pertukangan. Mana itu Pak? Di Jalan Hang Tua. Kita buka
pelayanan di sana untuk sertifikasi. Oh, oke. Kalau kita dua ini bisa jadi tukang? Bisa. Oh, Kenapa mau jadi tukang sih dia? bisa jadi hobi juga itu kan? Kenapa hobi tukang? Hobi lain lah sih. Kan tukang hitung. Nah, bisa. Bisa. Tahu? Iya. Pegawai bank itu tukang hitung. Oh iya. So, Kok tahu bukan dia? Pak. Hah? Saya tukang PHP Jo. Oke, Itu yang terus bahaya tuh. tukang ini kan kalau mau bersertifikat berarti dia harus mengeluarkan uang ya? Dia mengeluarkan uang. Nah, harusnya. inilah sebenarnya inilah yang menjadi harapan bagi tenaga kerja konstruksi kita yang ada di kampung-kampung, tukang kita yang ada di kampung-kampung untuk bisa di-cover oleh daerah, Oke. oleh pemerintah, iya kan? Ya, anggaplah ini bagian dari kasih sayang pemerintah terhadap tukang-tukang kita. Oke, berarti sertifikat ini harusnya bisa pemerintah yang memberikan anggaran untuk mensertifikasi para Iya. buruh, para tukang. Yang ada saat ini itu masih sangat minim sekali. Daerah itu minim sekali mereka punya sertifikasi ya. Mungkin karena berharap dengan APBD kan. Oke. Padahal sebenarnya APBD itu tidak jadi satu prioritas. Oke. Kita punya dana desa kok. Regulasinya sudah jelas juga. Kalau dana desa kan cuma kabupaten yang punya, tapi kota bagaimana? Kalau kota kan bisa kelurahan ya kan. Apalagi Pak Wali kan bilangnya 1 miliar berapa miliar itu? Satu kelurahan itu. Saya sudah Ya kan bisa diambil 20 orang dari situ kan. Kayaknya betul no comment. Jadi, saya sudah ganti co-host. Kenapa bisa gitu? Saya sudah ganti co-host. Saya harap ini podcast agak aman. Iya. Ya, maksudnya selama ini siapa yang pemerintah di Sulawesi Tengah? Pemerintah mana yang fokus terhadap tukang-tukang ini? Salah satunya itu di Sigi. Oh, Sigi. Kemarin Sigi itu ya alhamdulillah ya Pak Bupati kita ketika kita jelaskan ke beliau, Oke. ya beliau sangat bersemangat sekali ya. Oke. Kemarin kita buat sertifikasi, Oke. bahkan setiap desa. Nah ini menjadi semangat sebenarnya contoh ya bagi kepala daerah lain untuk bagaimana kepala daerah lain itu juga ikut menganggarkan atau memperhatikan sumber daya manusianya. Salah satunya itu tukang bangunan kita. Ya kan? Oh, gitu. Ini satu contoh nih ya. Oke, satu. Dari dampak dari tidak punya sertifikasinya tenaga kerja kita. Apa dampaknya? Sekarang misalnya ada pembangunan rumah sakit yang menggunakan dana APBN. Di desa itu. Coba bayangkan yang harusnya uang tenaga kerja konstruksi, ya kan? Itu sekitar 14% sampai 18% dari nilai proyek. Oke. Nah, itu tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena Tidak bersertifikasi, mereka tidak bisa bekerja. Nah, akhirnya penyedia jasa kirim dari luar Bukan daerah. dari luar yang bersertifikat. Iya, mereka gajian kan mereka kirim ke keluarganya di kampung. Iya. Oh, Bukan terputar di situ kan. Nah, kalau tenaga kerja kita yang mengerjakan itu ya tentu terputar di di situ-situ. situ-situ saja, Iya, karena kios, pasar dan sebagainya. jadi ekonomi jalan. Ekonomi jalan. Oke, jadi sejauh ini pemerintah Sigi yang masih fokus terhadap ini, yang lain belum. Atau Sigi sama Buol. Atau mungkin ketua DPN-nya kali yang tidak jalin komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat. Sorry, maksudnya takutnya menyerang pemerintah, takutnya ketua DPN-nya yang salah. Sorry. Kurang Saya sosialisasi. sekarang mencintai pemerintah. Ya mungkin seperti Apalagi itu. ulang tahun Kota Palu. Mungkin salah satu sebabnya ya itulah, ya kan. Tapi Oke. prinsipnya bahwa undang-undang itu sudah ada dari tahun 2017. Oke. Ya kan, berarti sudah sangat lama kan. Oke. Berarti memang sudah. Takut juga saya. Jangan kau. Dari tahun 2007 malahan. 2007 ya. Berarti lama kan? Oke. Sudah lama kan? Berarti undang-undang itu mewajibkan tukang Penyedia jasa penyedia- wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. bersertifikat. Itu wajib hukumnya. Tapi yakinkah semua proyek-proyek APBN atau APBD Itu- dikerjakan oleh tukang yang bersertifikat? Takutnya masih ada yang tidak. Ya ada juga yang tanda kutip bandel. Oke. Ya kan, tapi ya itu sanksinya ada. Kalau dalam undang-undang itu 10% dendanya 10% dari anggaran yang dari anggaran yang ada. Kalau Atau proyek-proyek besar dihentikan. begitu Ya itu bersertifikat semua. harus bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat ya kalau tidak dihentikan sementara pekerjaannya ya dia kena denda. Pak, kalau umpamanya kayak bangun BTN itu tukangnya bersertifikat. Developer. Kalau BTN itu kan di luar dari anggaran pemerintah ya. Oh, Itu iya, swasta. Jadi sebenarnya undang-undang itu tidak kena ke swasta. Oh, tapi itu tidak Tapi, dikelola PUPR. ada nggak tahu saya kalau PUPR hanya developer kan, Iya. swasta kan. Hmm. Nah, cuman
Apa yang membedakan tenaga kerja bersertifikat dan tidak bersertifikat? Apa bedanya? Nah, bedanya itu adalah kita tahu bahwa orang ini berkompeten. Nah, sekarang saya punya rumah nih ya. Oke. Kan tidak mungkin saya suruh orang bangun rumah saya dengan orang yang tidak punya ahlinya, tidak punya keahlian lah untuk bangun rumah saya. Ya kan? Ya bisa saja hasilnya tidak memuaskan atau tidak. Ini rumah ini kan bahaya kalau kenapa-kenapa. Iya, oke. Misalnya besinya tidak terikat bagus atau mungkin dia punya campuran tidak bagus. Nah, itu kan bahaya. Kalau kenapa-kenapa bisa diprotes. Ya, iya maksudnya ini. Ini mana ini BTN ini? Iya, tidak maksudnya kalau tukang bersertifikatnya tuh. Iya, itu tapi, kita bisa komplain dengan salah satunya itu ya kita tarik sertifikatnya. Tapi bisa protes ke DPN. Bisa. Oh, jadi berarti DPN tidak lepas tangan karena biasa kan ada juga sertifikat yang dibeli dan takutnya sertifikat dibeli hanya dapat sertifikat karena dibeli tidak mengikuti uji kompetensi dan lain-lain. Begitu mengerjakan sesuatu tidak sesuai harapan padahal bersertifikat. Itu bisa dijamin DPN juga. Kita bisa bukan menjamin ya, kita bisa bisa menjadi tempat pengaduan teman-teman yang merasa tidak merasa bahwa pekerjaan tidak bagus loh. Yang bersertifikat itu tidak bagus loh. Ya kan? Itu bisa kita evaluasi sertifikatnya itu. Tapi kalau cuma gitu kan kalau cuma dievaluasi ini agak keras ya. Kalau cuma dievaluasi tukangnya, kita punya rumah yang sudah bengkok. Bagaimana? Makanya sebelum dibangun, ya kan? Sebelum dibangun, tanyakan dulu, Bapak ini punya kompeten atau tidak? Iya kan? Iya, maksudnya dia sudah bersertifikat ini. Terus kalau saya yakin ya, saya sampai saat ini belum dapat aduan teman-teman yang bersertifikat itu tidak bagus kerjanya. Berarti tukang di rumahku itu tidak bersertifikat. Kenapa gak? Bangun dapur bengkok batako. Nah itu kan salah satu sebabnya kan, karena tidak ditanyakan. Nah makanya sebenarnya masyarakat kita ini harus cerdas juga. Karena berarti kita orang bodoh maksudnya. Masalahnya tukang panggilan ini, kita kan belum tahu nih dewan pertukangan ini yang bagaimana kan. Nanti kalau lain kali kalau teman-teman butuh pembangunan apa ya kita bisa sharing-sharing dengan dewan pertukangan biar kita kirimkan ini loh tukang yang ini loh tukang kayu yang bagus kompetensinya, tukang batu yang bagus kompetensinya. Sorry saya tanya lagi soal range harganya. Misalnya kalau saya tukang yang tidak bersertifikat, Cynthia tukang yang bersertifikat, sama harganya atau beda? Diatur nggak harganya tukang yang bersertifikat? Yang bersertifikat itu lebih tinggi nilainya. Tapi ada ketentuannya begitu Pak? Iya, salah satunya kualitas. Dia menjamin kualitas. Sama seperti tukang bengkel ini ya, orang mengerjakan mobil kita kan. Nah, kalau mau cari yang murah, ya jangan tanya kualitas dia. Ya kan? Tapi kalau dia bersertifikat berkompeten, ya kita bisa tuntut dia secara kualitas. Iya, karena dia tawarkan harga yang mahal kan, jadi mahal. Iya. Sesuai dengan cara kerjanya. Iya. Jadi bengkok dapurnya. Bengkok. Miring sedikit temboknya Pak. Jadi maksudnya itu mau protes ke DPN tidak bisa ambil. Ya, kita tidak tahu tukang. Tapi kan biasanya ada tukang Pak yang bagus memang pasang harga rendah, mungkin karena tidak ada sertifikatnya Pak. Bisa juga itu atau bisa saja memang butuh kerjaan salah satunya. Iya kan? Iya, betul, dia butuh kerjaan ya sudahlah daripada orang yang kerja sini saya cari pekerjaan ini. Tapi kan secara tanggung jawab dia terhadap pemilik rumah kan apa kira-kira? Makanya sebenarnya dengan sertifikat itu sebelum dia kita pekerjakan ya kita minta dulu sertifikatnya. Ya kan? Kalau kau bermasalah misalnya saya tidak kasih sertifikatmu. Pak, kalau umpamanya dewan pertukangan ini menaungi kalau tukang tak ada kerjanya ini datang ke dewan pertukangan. Banyak pekerjaan. Boleh. Jadi tidak dijamin tidak nganggur. Iya, dijamin. Begitu. Kita banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa beberapa teman-teman penyedia jasa yang kalau kita rekomendasikan ya alhamdulillah tidak menolak. Karena memang ya, mereka yakin bahwa ini yang bagus nih. Cuma kan jumlahnya kecil yang bersertifikat kita di Sulawesi ini. Padahal pekerjaan begitu besar. Padahal pekerjaan besar. Terus ini kok lagi tanya sini? Ini dewan pertukangan ini digaji Pak. Jadi dewan pertukangan ini atau sukarela? Kalau ini kan pengabdian ya. Pengabdian. Pengabdian ini kan banyak hal. Ada pengabdian sebagai imam masjid, ada pengabdian di itu sebagai amal juga kalau. Iya, sebagai amal. Ya tentunya ada pun nilai di dalamnya itu ya tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi prinsipnya bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata mengabdi. Tapi kenapa mau repot-repot jadi dewan pertukangan? Maksudnya karena pengabdian masih ada pekerjaan lain yang bisa digaji, ya kan?
Kenapa memilih pekerjaan yang tidak digaji hanya karena mau dipanggil Pak Ketua? Ya kemarin kemarin saya kan milih itu tempat saya punya pekerjaan ya. Oh ada. Saya punya pekerjaan selain itu. Ya, Bisa kan? disebutkan apa itu? Ya adalah usaha kecil-kecilan ya. Nah, itu Merendah untuk meroket. Dia jual beli helikopter. Oh, ada usaha kecil-kecilan. Saya dulu pilih mau mengabdi di bidang apa sih? Ada mengabdi di bidang politik, ada mengabdi sebagai imam masjid, ya kan? Ada mengabdi sebagai guru, ya kan? Ada mengabdi sebagai aktivis, sebagai organisasi. Nah, saya pilih-pilih. Nah, saya tidak bisa. Ya dalam artian imam masjid, kalau kita jadi imam masjid, iya masih Al-Fatihah dihafal ya. Al-Fatihah dihafal, lari semua makmum ini kan. Dengan 3 kul toh. Ya, sama saya juga begitu. Jadi saya lebih memilih mengabdi itu di beberapa bidang, salah satunya itu di organisasi. Tapi organisasi, politik, bahkan jadi guru. Nah, saya juga bisa jadi guru, saya punya sekolah. Di Sigi. sekolah apa itu, Pak? SMK Lando Bulili. SMK kita gurunya. Ya saya guru di situ. Tapi yang punya sekolah juga. Iya. Tapi tidak sendiri, Tapi Pak? tidak dibayar. Oh. Saya nggak dibayar. Saya guru kewirausahaan di situ. Ya dalam artian kita memilih banyak hal tempat untuk mengabdi kan. Kalau ada waktu-waktu senggang ya sudah kita mengajar dulu. Selesai dari situ kita jadi organisasi dulu. Kemudian kita berpolitik dulu ya. Kita nikmatilah hidup ini kan. Hidup ini kan singkat ini. Ya kan. Tapi dia baik sekali dia berarti dia tidak melihat keuntungan hanya semata-mata jalan hidup, tapi ada juga pengabdian. Kalau rezeki itu dari atas. Ya kan. Kalau kau menilai Kak Gultom ini baik enggak? Baik, Kak. Cuman sekarang ini soalnya susah rata-rata cari orang baik. Nah, kenapa? Orang Banyak pura-pura baik. Bukan rata-rata baik itu karena mau bacalek. Tapi saya mau caleg juga. Bacalek juga. Tapi dia tersinggung ini dibilang. Oh, tidak. Karena saya merasa tidak seperti itu. Karena caleg sana sudah tidak makan nasi, Pak. Makan apa? Makan puji. bagus. Itu Tapi jangan tersinggung. Oh, tidak. Kalau Itu tidak sama betul sekali. jangan tersinggung. Minta maaf ini Pak. caleg juga. Caleg juga. Oh, tapi sebenarnya bukan tidak fokus, tapi fokusnya juga untuk tukang-tukang ini. Iya. Jadi ini caleg yang punya visi sebenarnya sih, dia bagus caleg begini. Jadi Tidak. Dia kerja dulu. Nah, itu iya. Baru. Terus sekarang Kanda, saya panggil Kanda aja, Bro. Kanda tuh. Bro saja. Ya Kanda saja karena dari segi face saya lihat sama sih. Tapi sudah. Kanda sekarang sudah berapa tukang yang berhasil disertifikat bersertifikat di sini? Masih sangat minim. Berapa? Masih bisa dihitung jari? Masih bisa belum sampai ribuan. Masih minim ya. Oke. Masih sangat minim. Berarti harus kerja keras lagi itu. Ya memang harus kerja keras. Tapi komunikasi dengan pemerintah kota ataupun provinsi itu sudah dijalin nggak? Kita bangun komunikasi dengan lintas pemerintah dari SKPD-nya, ya kan, untuk bisa mempercepat ini semua. Oke. Terus kalau kita bicara soal tukang yang bersertifikat, selain bersertifikat, apalagi keuntungan yang dorang dapat kalau dorang bersertifikat, selain gaji yang tinggi itu? Ya, Gaji yang tinggi gajinya lebih tinggi harus dari ditekankan. Iya, ditekankan. itu salah satunya kepercayaan. Kepercayaan. Trust ya. Sama seperti teman-teman bekerja mengaku sebagai ahli ini ya, kalau tidak ada legalitasnya ya tidak punya kepercayaan lah ya. Atau kan tukang-tukang itu kurang disosialisasi, belum tahu Dewan Pertukaran itu, jadi tidak tahu tempat naungannya di mana. Bisa jadi saya sepakat. Ya hampir sebagian teman-teman tahu, sebagian juga tidak tahu. Tapi pada prinsipnya kita terus membuka diri untuk bagaimana teman-teman itu bisa kembali ke Dewan Pertukangan. Ayo kita diskusi di situ, ya kan? Sertifikasinya, BPJS-nya dan sebagainya. Kita punya banyak program sebenarnya. Yang kita eksekusi itu baru itu BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana itu BPJS Ketenagakerjaan? Kemarin BPJS Ketenagakerjaan kita MOU perpanjangan. Itu mengcover teman-teman punya risiko kerja. Nah kemarin juga saya sudah keluarkan surat edaran untuk mewajibkan tukang bangunan memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu ya salah satunya itu jangan lagi teman-teman harus menjual hartanya, kebunnya, kendaraannya hanya untuk membiayai pengobatan mereka. Ya sekarang contohnya kayak tadi
Cynthia punya rumah, iya kan? Yang bengko dapurnya. Yang bengko dapurnya. Foto nanti sini. Saya mau bilang sama Bapak ini bagaimana cara perbaikinya. Siapa tahu saya bisa perbaiki sendiri. Nanti coba dilihat. Kau yang mau perbaiki sendiri. Rencananya, Bapak, daripada nganggur gabut, Satunya dibongkar dulu. bangun dari awal. Contoh tadi. Contoh misalnya rumahnya Cynthia ya. Rumahnya Cynthia panggil tukang. Oke. Tiba-tiba jatuh dari plafon nih. Iya kan? Kira-kira siapa yang tanggung resikonya? Kan nggak mungkin Iya Cynthia. sih. Iya kan? Memang kau isi dia. Kan tidak mau batanggung kak, kan kita tidak ada di lokasi. Iya. Oh, iya. Atau memang tidak ada perjanjian soal itu kan Tidak, gitu. betul. Ya. Tapi kan biasanya Pak, kalau umpamanya ada resiko-resiko kerjanya atau ada sosialisasi saya yang bersertifikat ini pernah diajar kah? Ya kita sudah Meminim resikonya toh, Nah ini makanya sebentar dia jelaskan Oh, ini. iya. supaya tidak jatuh. Tidak, kalau jatuh ada jaminannya. Oh. Ya. Lanjut. Sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya apa ya, benteng mereka sebelum bekerja. Oke. Nah, karena ini kan pekerjaan paling berisiko. Nah, jangankan dia naik ke plafon ya, itu angkat semen seperti Tojo Una-Una. Itu Ada angkat contoh Iya. kasus ya. Oke. Itu dia angkat semen tok. Akhirnya semennya bocor, lari ke matanya. Sampai saat ini buta secara total. Karena masuk ke matanya. Buta total. Buta total, tidak bisa bekerja. Itu tukang yang bersertifikat. Tidak juga, maksudnya tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Tidak memiliki BPJS. Nah akhirnya apa? Ya tidak dapat apa-apa, ya kan? Dari Oke. perusahaan, dari tuan rumah juga nggak mungkin menanggung dia sampai Iya sampai bisa melihat ulang. bisa melihat Iya, karena bisa. tiada perjanjian kontrak Tidak ada dan lain-lain. perjanjian. Oke. Nah inilah yang menjadi perhatian kita, termasuk dengan kemarin kejadian di Taweli. Oh, ada tukang yang jatuh dari plafon, tiba-tiba belakangnya patah, Tulang ekornya. tulang ekornya. Oke. Akhirnya saya coba datang ke rumah sakit Anutapura saat itu. Saya tanyakan berapa upahmu. Saya tanyakan berapa upah Mangge ini. Dia bilang saya punya borongan itu Pak 4 juta. Tapi biaya pengobatan ini sudah hampir 7 juta. Rugi 3 juta. Mbak Tombo kan. Iya. Nah ini kan kasihan. Kita Oke. punya tenaga kerja konstruksi ini yang harusnya dia pulang bawa sesuatu, Iya. ya akhirnya bawa musibah, ya Betul. kan. Nah inilah yang coba kita tuntaskan kemarin tahun 2019. Kita MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bulan kemarin kita coba perpanjangan MOU lagi karena berakhir MOU kita perpanjang lagi. Oke. Nah, jadi semua teman-teman tukang itu harus punya BPJS Ketenagakerjaan dulu. Jangan dulu bekerja kalau tidak ada BPJS Ketenagakerjaan. iya asuransi jaminan. Oh, Iya kan. Nah, ini juga tuan rumah Iya. tanyakan dulu, ya kan? Tanyakan dulu. Ada tidak BPJS-nya Bapak ini? Kalau tidak ada, daftar dulu BPJS-nya. Oh, Ya kan? Karena itu sebagai jaminan sosial juga. Maksudnya pelindung bagi tuan rumahnya supaya tidak pusing. Iya, betul. Iya kan? Tetap merasa bersalah tuan rumah. Iya, Pak. sudah pasti Iya. sudah merasa bersalah. Oke. Dan yang kedua itu bagi tukang bangunan itu sendiri bisa tercover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS itu ada 42 juta biaya kematian. Biar kalau mati. Kalau mati. Kenapa kau mau siap mati? Kau serius? Lanjut, oke. Ya kan? 42 juta. 42 juta santunan duka. Santunan duka. Ya. Oke. Kemudian ada pengobatan tanpa batas di kelas 1. Pengobatan tanpa batas. Jadi kalau pengobatan itu bisa sampai 5 miliar ditanggung oleh BPJS. Misalnya patah tulang ekor, dia butuh operasi dan sebagainya, ya kan? Oke. Atau buta matanya dan sebagainya. Kalau dia buta permanen, cacat permanen, maka dia dapat 70 sekian juta. Lebih banyak kalau cacat permanen daripada meninggal. Iya kan, sama seperti mati itu. Orang cacat itu kan sama seperti mati sebenarnya Jadi kan. mau cacat ini. Lanjut. Jadi Apa dia lagi? punya 70 juta cacat Oke. santunan kan. Nah kalau dia Sudah meninggal tadi. meninggal Oh. 42 juta, dapat lagi anaknya. Anaknya dapat 173 juta beasiswa. Meninggal kan. Maksudnya kok bagaimana ini maksudnya kok? Oh, dapat lagi santunan. Santunan anaknya 173 juta beasiswa anaknya. Jadi anak tukang ke depan walaupun papanya tidak sekolah, anaknya harus jadi seorang dokter. Iya. Karena ada jaminan ketenagakerjaan tadi. Karena ada jaminan itu. Nah, sekarang ini kan pekerjaan paling beresiko. Kita punya anggota itu 402.000. 402.000. 2.000 1,5 Sulawesi Tengah. Nah, ini bagaimana melayani mereka ini secara Betul. kesehatan, iya kan? Perlindungan. Ya bisa saja sementara kita duduk di sini ada yang jatuh, ya. Iya, betul. Bisa saja sementara kita duduk di sini ada yang celaka dan sebagainya. Nah, inilah yang coba kita selesaikan sama-sama. Bagaimana sih teman-teman ini bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan? Alhamdulillah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, konsolidasi terus.
Jadi kalau Cynthia bangun rumah ke depan, tanyakan dulu tuh. Selain sertifikatnya, tanya lagi. Berarti bisa sudah konsultasi sama Bapak. Iya, nanti konsultasi nanti mau komen nomor HP lah. Berarti ke depan ini tukang akan lebih sejahtera ya. Iya. Kalau kemudian sertifikat ini bisa berjalan lancar ya. Iya, karena masalah tukang kita tidak sejahtera ini karena dua hal. Oke. Peluang kerja yang tidak ada, dan Tidak kemudian ada sertifikat. bukan peluang kerja karena sertifikat. Iya, betul. Iya kan? Yang kedua itu jaminan sosial. Oke. Jaminan sosialnya. Sekarang kita punya tukang hari ini untung, besok untung, bulan depan untung, pas bulan keempat dia jatuh. Akhirnya uang yang dia kumpulin untuk pengobatan dia. Iya kan, banyak begitu kan? Iya, iya, Nah, yang dia tabung-tabung. Nah, itu yang membuat tadi itu bisa bangun rumah orang, tidak bisa bangun rumah sendiri. Jadi Biasa kan tukang-tukang ini Kak, bukan untuk cari kaya, untuk cari makan saja. Iya, cari toh. makan. tapi ke depan sudah harus dirubah Iya. mindset itu. Oke. Sebenarnya tukang kita ini paling sejahtera sebenarnya. Dari segi upah. Dari segi upah. Karena upahnya itu ya minimal dapat 5 juta. Ya dulu atas UMR kan. Oke. Bayangkan dengan tanpa ijazah dan sebagainya mereka bisa dapat upah Oke. di atas itu, di atas UMR. Oke. Nah, kita yang sudah sekolah ini S1, S2, aduh, masih kesana kemarin ya. Jangan sebut-sebut S1, kita orang dua sama-sama belum sarjana. Ya, kebetulan kita orang udah kuliah di tempat yang sama. Siapa tahu Bapak yang sana dengar. Berarti ke depan tukang akan naik kelas ini. Naik kelas. Iya, karena kalau sudah bersertifikat, jaminan sosialnya Sudah sudah ada. ada. Lebih aman lah mereka ya, Lebih lebih aman. nyaman. Bekerja itu lebih nyaman. Ya, jadi value-nya lebih tinggi. Jadi Iya. kalau orang mau pacaran dengan tukang pun bisa. Boleh. Iya, dan kalau Cynthia mungkin kalau model-model Cynthia begini pasti mau juga dengan tukang pada akhirnya. Iya. Iya kan? Karena tukang ini sebenarnya, Oh, iya. tukang ini profesi, bukan pekerjaan serabutan. Oh, Ya. profesi. Iya. Profesi sama Iya. seperti dokter ya, sama Oke. seperti dokter, sama seperti ASN itu kan profesi. Iya, ahli dalam Iya, bidang. ahli di bidangnya. Iya. Ya cuman ya karena mereka ini kasihan pulang basemen, abu dan sebagainya ya. Badaki. Badak. Jadi agak kurang ini kan, agak kurang. Betul itu. Tapi siapa tahu semua mandi glowing tuh. Iya. Nanti di sponsori. Kalau bisa kerja sama dengan skincare juga. Iya, ke depan dok. Maksudnya sudah BPJS ketenagakerjaan, terus ada sertifikat. Tambah skincare. Ada skincare. Oh, Skincare itu bukan harus muka wangi, tuh Iya. Pak. Iya betul. Tapi ke depan kalau kau Cynthia, kalau kau misalnya ke depan bisa dapat jodoh tukang, akhirnya dia mau juga karena sudah ada jaminan sosial, anaknya juga sudah bisa sama susarnya. Iya kan kau Iya, mau enggak? dia punya dapur bisa bayar ulang. Baik. Tanpa bayar kok. Tapi kau mau enggak? Saya mau tanya Cynthia nih, kau mau enggak pacaran dengan tukang atau jodohmu tukang lah? Saya ini Kak, boleh saja jodohku tukang. Iya. Apapun itu asal bukan tukang follow cewek seksi. Toh parah itu. Dia mungkin pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Oke, terus kita lanjut lagi. Setelah ini apa lagi yang akan dikerjakan DPN selanjutnya? Ya kita lagi berupaya untuk mensukseskan sertifikasi itu. Oke. Karena sertifikasi itu peluangnya besar. Ini targetnya sampai tahun berapa untuk capai 50.000? Sebenarnya itu kita udah teriak itu dari bulan Januari sebenarnya. Itu sebenarnya targetnya 1 tahun. Cuma 1 tahun 50.000? Iya. Cuman memang Agak berat sih. tidak ini kan. Tidak apa? Tidak tercapai. Iya, karena itu political will-nya tidak ada. Tantangannya itu apa semua Pak untuk Iya. mencapai 50.000? Ya, political will dia tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi mungkin kan sama ya. Iya, betul. Maksudnya kau bilang tantangan, itu political will tantangan. Oh. Iya. Apa political will? Kasih jelas dulu. Ya salah satunya itu ya kita butuh kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi itu. Oke, Ya, berarti salah satunya itu ya itu surat edaran ke kepala desa. oke, Iya, berarti ada dorongan dari pemerintah setempat. Ya, Dalam hal ini bupati atau wali kota atau gubernur. atau gubernur. Oke, berarti harus dekati dong komunikasi. Iya. Ya sebenarnya sih kalau peduli dengan tenaga kerja konstruksi ya tanpa didekati, Iya. iya kan? Kayaknya kurang diperhatikan Iya. Pak, makanya belum. Tolong jangan terlalu Kan sama halnya dengan Tidak, orang. siapa tahu tuh Pak kedepannya bisa lebih maju, ada lapangan pekerjaan. Iya, sebenarnya tugas dari pemerintah sendiri untuk membuat tukang-tukang yang bersertifikat. Betul. Karena ke depan kan kita akan membangun di IKN ini butuh Iya. tenaga kerja, tidak mungkin ambil dari Jawa lagi, kan jauh itu. Dari Kalimantan ke Sulawesi Tengah kan dekat. Harusnya itu diambilkan peluang ya. Kepala daerah ini kan banyak telinganya ya, banyak matanya. Ada SKPD, ya, Iya. ada OPD, Iya. iya kan? Ada tenaga ahli di dalamnya. Banyak bagi tenaga ahli. Iya. Iya. Saya tidak tahu apa semua fungsinya, sorry ya. Ya, itu kan yang bisa bekerja sebenarnya, ya kan? Sebagai mata dan telinga dari kepala daerah itu sendiri, iya kan? Nah, kalau hari ini IKN itu kita lihat sebagai satu peluang jangka panjangnya ada perkebunan, pertanian dan perikanan,
kenapa kita tidak lihat jangka pendeknya? Salah satunya peluang lapangan kerja baru kan begitu, ya kan? Kalau kepala daerah tidak bisa melihat itu sebagai peluang, berarti tidak ada fungsi UPD di bawah itu. Oh, maksudnya tidak ada fungsi. Oh, bahaya. Iya kan? UPD itu ya kan memberikan saran, ya para tenaga ahli di dalamnya. Ya kalau UPD sih biasanya sudah ada memang tugas-tugas fungsinya, harusnya Jangan disebut mereka. telinga pemerintah setempat harusnya ada di tenaga ahlinya. Ada tenaga ahli, ada di staf ahli dan sebagainya lah ya kan, yang menjadi sebuah harapan dia untuk bisa memberikan saran-saran kan. Oke. Makanya itu yang membuat orang banyak jadi maju kepala daerah ya karena itu. Karena apa? Ya karena tidak tuntas masalah-masalah ya kan. Tapi pas jadi juga tidak tuntas juga, nah itu bahaya juga. Itu yang mana kepala daerah mana? Kita tadi sudah bikin Q&A kepada netizen follower Saraba. Nanti mungkin sobat tahu bisa dijawab oleh Ketua Dewan Pertukangan. Bisa ditampilkan nanti yang baca Cynthia saja. Ini dibaca juga yang ini dari mana? Terus ini dari Bapak Mujib Karim. Siapa itu? Kayaknya Ketua PAN. Pendapat Gultom tentang PAN Kota Palu gimana? Waduh. Ini lari dari pembahasan ya, tapi siapa tahu yang pasti lebih baik Perindo. Maaf ini Bapak. Baju kuning loh. Ini Mujib Karim sahabat saya. Oh, pantas. Yang mana Pak Mujib ini? Ada yang ganteng. Pernah kita undang. Nanti saya kenalkan. Pendapat tentang PAN Kota Palu gimana? Ya, PAN Kota Palu saya pikir bagus, ya kan, dia progresif, saya lihat juga program-programnya bagus. Ya, saya pikir dia salah satu partai yang nantinya bisa dapat peluang yang cukup besar di pemilu 2000. Oh iya. Tapi harus dititip bahwa kalau ada beberapa kursi PAN nanti yang duduk harus memperjuangkan tukang. Iya kan? Itu yang paling penting. Dia harus perhatikan tenaga kerja konstruksi kita. Iya kan? Itu Pak Mujib, Pak Ketua. Apalagi kalau Pak Mujib jadi wali kota kan begitu. Iya. Insya Allah kita doakan. Tapi Ibu Imelda dulu kan. Waduh. agak vulgar ya. Nanti masalah ini ke sini. Nanti itu saja sih. Artinya PAN bagus menurut Kak Gultom. Tapi yang penting PAN kalau misalnya memenangkan pemilu jangan lupa tentang tenaga kerja kita. Khususnya di bidang konstruksi tadi. Iya. Lanjut. Aduh, bagaimana bacanya? Katanya Bezever Badis. Katanya Kak Andri akrab dengan Haritano Sudibyo. Apa? BF. Kok gitu bisa membaca kok gitu? Everybody. Everybody. Katanya Kak Andri akrab dengan Haritano Sudibyo. Oh, bukan kelihatan. Saya tahu. Marilah bahaya juga. Ini kalau kemanakannya ini nak menyanyi terus ini kasihan dihafal terus di telinga. Sampai ngomong kemana kan? Oh katanya Kak Andri akrab. Ini sorry nih ya Bea, kalau akrab pakai B ya. saya akrab sedikit sekali nih Kak. Iya, bukan akrab. Oh iya, saking akrabnya. Oke, dengan Haritano Sudibyo bisa jawab. Ya, saya pikir karena saya kader beliau, ya kan saya juga pernah bekerja dengan beliau di Bekasi. Ya akrab. Ada fotonya Kak, bukti tuh. Ya. Kurang percaya orang ini. Oh, berarti akrab ya? Akrab lah sebagai kader lah ya. Biasa kalau Pak Hari bahas story WA dibalas mantap ketua. Tidak. Cuma biasanya komunikasi saja. Kalau ada masalah-masalah misalnya ada harapan-harapan dari partai misalnya saya WA langsung ke beliau jawab. Oh iya. Dia kalau di grup suka kirim stiker dirinya sendiri enggak? Sip, cocok. Biasa di grup begitu, sorry. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Lanjut biar tadi. Ada harusnya pertanyaan, Ambil gambar. Mau batanya ini tukang-tukang. Ambil gambar. Terus pakai S. Ikan S. Mau batanya ini tukang-tukang yang di Kota Palu apakah semua terdaftar di DPN? Ada sekitar 60% yang sudah terdaftar. Terdaftar tapi belum bersertifikat. Belum bersertifikat. Oh, hanya terdaftar toh? Ya, terdaftar sebagai anggota. Setidaknya sebagai anggota dia dapat informasi BPJS, ya. Kemudian informasi soal pelatihan, sertifikasi, peluang kerja yang kayak tadi itu.
kalau teman-teman misalnya ada pekerjaannya, bisa Bisa nggak dia datang ke DPN untuk cari pekerjaan? Kalau kita sebagai orang yang ingin menyewakan tukang, Iya. ambil jasanya tukang, boleh ke ini DPN. Bisa ke DPN. Iya. Biar kita kasihkan ini loh yang Rekomendasinya, bagus, ya kan oh. ini rekomendasinya. Maksudnya kalau hari-hari pelanggan, apakah DPN juga pakai diskon? Maksudnya, ayo, Hari pelanggan nasional sudah lewat kan? Iya, siapa tahu kan, maksudnya, ayo ambil tukang dengan kita, bonus lo cashback 30%. Siapa tahu tuh, tiada. Kalau kita Jangan fokus kasihan. pada urusan itu sosial saja. Oh iya, siapa tahu kan. Lanjut. Berarti sekitar 60% ya. Lanjut. Halima Safira 24. Ubur-ubur ikan lele, apa yang kamu buat untuk Kota Palu, Le? Biar Kota Palu menjadi lebih maju, Le. Oh, Le-nya terakhir. Ini urusannya calon wali kota ini kan. Iya, urusannya Andrea Tugu. Iya. Tapi kalau Andrea Tugu, Tapi nggak apa-apa kalau kita sih hanya memberikan saran. Itu tenaga kerja itu. Ya kan? Oke. Sarannya itu bagaimana tenaga kerja kita bisa dapat pekerjaan, yang menganggur bisa dapat pekerjaan, ya kan? Oke. Yang berpenghasilan rendah bisa meningkat penghasilannya. Ya salah satunya peluang kerja tenaga kerja konstruksi kan. Nah, itu jawabannya ada di calon wali kota. Mujib. Oh, Pak Mujib ini mau mencalonkan. Kan banyak teman-teman ya ada Pak Dokter Saya tetap Hidayat. email dah sih. Iya, mamanya. Ibu Imelda. Mamanya. Itu tokoh yang luar biasa. Pak Mujib, kemudian Wim, kemudian siapa lagi banyak gitu ya. Iya. Itu calon-calon wali kota yang Iya. punya masa depan lah. Iya, saya Ancala Magarati. Ancala Karate. Keren lagi saya. Oke kan, makanya ini background Saraba ini abu-abu karena kita memang pada dasarnya sih abu-abu. Jadi kita bingung tim sukses Mau siapa. biru kah, mau kuning Iya. kah, Jadi abu-abu. hijau nanti dikira. Jadi ubur-ubur ikan lele apa yang kami buat untuk Kota Palu biar kota, artinya ini tugasnya wali kota. Iya, ini tugas wali kota, tugasnya teman-teman yang lain lah. Mungkin ini Tapi ini sebenarnya tugas seluruh masyarakat Kota Palu. Betul, kita hanya memberikan saran. Eksekusinya kan di pemerintah. Iya, Iya betul. kan? Karena yang berkuasa pemerintah. Iya. Artinya mungkin dia bermaksud ini, mungkin dipikir waktu kita bawa podcast Pak Andrianto Gultom ini dalam rangka beliau bacalek. Oh. Jadi makanya dia tanya begini. Iya, iya. Ya, jadi tenang saja kalau beliau duduk pasti beliau akan memperjuangkan tukang-tukang itu tadi. Iya. Meskipun suara Perindo biasanya lanjut. Raditya's. Oke. Jika Anda terpilih, hal apa yang Anda lakukan pertama kali? Oh iya, sekedar Mungkin informasi. pikirannya Iya. kita mau podcastnya podcast berkaitan. Iya, tapi tidak apa-apa. Maksudnya sekedar informasi nih bahwa Iya. Pak Gultom ini atau Kak Gultom ini, beliau juga caleg dari Palu Timur. Iya. Karena Dapil Palu Timur Matikolor ya. Iya. Saya tidak ingin kampanye, cuma saya nomor 1. Oh. Ini, Aduh. ini sekaligus menjawab Kak Ucu bahwa Kak Ucu bilang tiada lagi caleg Palu Timur Matikolor yang berani datang ke Saraba setelah dia. Hai. Iya, jadi ini kan terbukti bahwa ada juga caleg Palu Timur Matikolor tapi tidak bawa ini slogan-slogan caleg. Dia lebih fokus pada kesejahteraan tukang. Dan kan begitulah. Oke, lanjut ini. Jika Anda terpilih, hal apa yang Anda lakukan pertama kali? Ya, salah satunya berjuang untuk tenaga kerja konstruksi, tukang bangunan kita yang ada di Kota Palu. Oh, Ya, salah satunya itu ya kita yang tadinya mandiri, Oke. ya kan? Kita perjuangkan agar ditanggung oleh pemerintah BPJS ketenagakerjaannya. bisa Ya kan? diusulkan anggaran Bisa untuk diusulkan ini, untuk tenaga kerjanya. untuk pelatihan. Ya, salah satunya itu BPJS ketenagakerjaan, yang kemudian fokus saya juga itu ya soal bagaimana mereka bisa dapat peluang kerja, ya kan? Oke. Ya, salah satunya itu penguatan di regulasi itu, undang-undang itu. Oh, Iya kan? Perda ya kalau DPR kota ya. Iya, perda. Oke. Ya kan, banyak perda kita itu yang belum menyentuh pada tenaga kerja ya. Coba. Nah, itu yang kita coba. Jangan. Ini mulai Iya. ya kan? Tapi tidak apa-apa. Dan dipanggil di sana. Jadi lanjut. Muhammad Ramat. Berapa sudah total tukang yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Tengah? 402.000 orang. 402.000 orang 402.000 orang. yang terdaftar, ada datanya. Ada datanya. By Oh, name, oke. by address, by phone. Oke. Yang bersertifikat yang kurang. Yang bersertifikat yang Oh. Oke. yang mengaku tukang ya 402.000 orang. Iya termasuk itu berarti 400? 2.000 orang.
sekarang jadi 402.000 orang karena kau tadi mengangkat tuh kan saya juga mengangkat. 402.000 dua orang ya? Iya, 2 orang. Jadi termasuk kita dua sih. Kita dua sudah. Sudah dalam. Nanti Pak bangun memang teras di rumah ya, aus memang tidak bisa. Minta ilmunya sama Bapak. Oh Bapak ini cuma naungan. Kalau khusus untuk teman-teman Saraba Channel nanti kasih diskon. Oh. Kan kalau bangun rumah So nanti saya ingat bicarakan. ini. ini harus dipotong terus ditayangkan di ini. Iya leh. Kak ini harus kakak tepati. Kak. Jangan ini harus kakak tepati. Oke. Jangan caleg itu tidak tepati janji. Ini memabal ke orang nih. Oke, berarti sudah dijawab tadi 402.000 orang dan yang belum bersertifikat masih banyak. Masih banyak. Berarti masih banyak PR-nya DPN. Iya. Oke. Lanjut. Ay, bagaimana bacanya nih Kak? Iya. Heidi Pradisti. Assalamualaikum. Apa tanggapan Dewan Pertukangan mengenai banyaknya tukang rekonstruksi yang belum dapat pekerjaan? Nah, Ya itu tadi itu salah satunya itu ya tidak bersertifikat. tidak bersertifikat. Ya, kan? Sedangkan undang-undang Mewajibkan. Yang Oke. kedua itu ya karena memang apa sebenarnya undang-undang itu sudah komplit lah. Di poin A-nya itu penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Oke. Poin B-nya penyedia jasa wajib memprioritaskan tenaga kerja konstruksi lokal. Oh, berarti diprioritaskan lokal. Diprioritaskan. Tapi poin A harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Oh. Nah, cuman memang ada beberapa penyedia jasa yang bandel ya, yang tetap mempekerjakan tenaga kerja konstruksi, tidak juga mempekerjakan tenaga kerja lokal. Betul. Nah, inilah sebenarnya tugas pemerintah, Oh. tugas APH lah ya, aparat penegak hukum, Oke. untuk bisa mensweeping semua pekerja-pekerja itu. Oke. Iya. Harusnya kalau DPN terima laporan enggak? Ya kita banyak dapat laporan. Oke, kalau misalnya saya melihat bahwa ada pekerja yang sebenarnya tidak bersertifikat atau bersertifikat Iya. Orang lokal bersertifikat tapi tidak dipekerjakan, bisa nggak saya laporkan? Itu lagi kita kendala biasanya teman-teman penyedia jasa bilangnya, oke ketua kita pekerjakan tapi bersertifikat ya. Nah itu kan masalah juga. Oke, itulah maksudnya kalau dia bersertifikat dan dia orang lokal bisa kita laporkan. Oh bisa. Dan sampai saat ini ada beberapa teman-teman yang bersertifikat yang saya coba rekomendasikan, Oke. itu tidak pernah ditolak. Oh, Tidak pernah ditolak oleh penyedia jasa. Ya karena tadi itu kan, karena Memenuhi ada unsur. memenuhi unsur. Oh, oke. Nah itu makanya manfaatnya itu. Ya salah satu peluang kerja kan. Oke, makanya sebenarnya kalau mau dapat kerja banyak harus bersertifikat. Harus bersertifikat. Cuman kan tukang ini tidak mungkin mengeluarkan uang berapa kalau mau dapat sertifikat, sorry. Itu itu yang mahal itu sebenarnya adalah pelatihannya ya. Oke. Kalau BNSP ini kan sertifikat BNSP nih. Iya. Ini bukan sertifikat dari kita ini BNSP. Oke. Nah, ada standar harganya. Kalau harganya itu kalau nggak salah 800 ribuan. LPK yang lebih tahu. Mulai Kalau LPK. mulai dari 800.000. Mulai dari 800 ribu LPK-nya. Kurang lebih atau? Iya. Oh, oke. Berarti iya Sekitar kan? itulah. Makanya saya bilang, mungkin tukang mau mengeluarkan uang 800.000 untuk sebuah pelatihan dan sertifikat. Iya. Kan? Jadi memang harus ada dukungan dari pemerintah setempat. Betul. Oh, Apalagi kan Pak kalau di desa-desa itu kan minim informasi, minim Iya. juga SDM-nya rendah. iya. Desa mana? Desa. Makanya sebenarnya desa aku sama aja. karena dia minim SDM-nya. Oke. Nah, ditingkatkan dengan sertifikasi agar dia berkompeten. Oke. Nah, jadi sertifikat ini sama seperti ijazah. Oke. Iya kan? Iya. Nah, sama seperti orang teman-teman ekonomi ya. Bagaimana dia paham ekonomi kalau dia tidak punya sarjana ekonomi kan gitu. Artinya biar kau jago sekali, tapi kalau belum ada sertifikatmu, Iya. kau tidak diakui. Ya sama dengan Kita Valentina beli, Rossi Kak. ya. Ini sama dengan Valentina Rossi. Iya. Ya walaupun kau jago juara dunia 6 kali juara dunia, kalau datang ke Palu Iya. tidak pakai helm, Iya. tidak ada simu, Tapi tangkap. sweeping ente. Betul. Ya kan begitu. Kau lagi lewat Imam Bonjol, mau ke Gajah Mada, Difoto tetap sudah. Tetap kau dipoto. Valentino Rossi jago balap juara saat tidak, kau tidak pakai helm, Betul. tetap kau ditangkap. Kalau dia tidak pakai SIM pasti ditangkap. Walaupun dia jago ya. Sama dengan Kayak kita tukang. dua ini, Iya. belum lulus sarjana, banyak bicara. Iya, kita seolah-olah pintar. Iya. Jadi kayak kita begini, misalnya kita mau bicara soal jago, tapi kalau kita tiada ijazah, Iya, betul. saya jago administrasi publik, tapi tidak ada Iya. Tidak ada sertifikat. Tidak ada legalitas. Ya. Iya. Iya kan, pengakuan Pengakuan. Dan ini pengakuan dari negara. dari negara BNSP. Oh. Ada lambang Garuda lagi di situ. Iya, iya. Ya, kita juga butuh pengakuan, panas itu. Oke, lanjut lagi. Iya, nanti. Oh, habis. Oke. Oh habis ya. Habis. Jadi terima kasih nih Kak Gultom Iya. sudah mau berbagi cerita. Iya. Terus kalau misalnya
ada yang kita mau diskusikan lagi, nanti kita akan diskusi apapun program-program dari Dewan Pertukang agak susah ini. Dewan Pertukangan Nasional. Dewan Pertukangan Nasional ini kita siap membantu sih, karena menurut saya itu tanggung jawabnya Saraba Channel juga untuk menyadarkan tukang-tukang harus bersertifikat. Cuman kan tukang-tukang kita ini kan kasihan. Ya kayak tadi itu kerja hari ini untung, kerja hari besok untung, lusa bisa rugi. Jadi tidak ada save uang hanya untuk untuk bayar sertifikat itu. Jadi memang harus ada campur tangan pemerintah. Harapannya sendiri Kak Gultom untuk pemerintah yang masih belum sadar akan hal ini. Iya kan? Pemerintah mana itu Pak? Iya, jadi sangat terlalu spesifik. Penting sudah lanjut. Ya, harapannya yang pertama adalah bagaimana teman-teman tenaga kerja konstruksi atau tukang bangunan kita ini itu mendapat perhatian khusus ya. Mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik dari kebijakan maupun dalam hal perlindungan lainnya. Ya kan? Ya sama seperti tadi Tunggu, kenapa suara jadi agak melemah ini kan? Berarti ini sudah dalam. Iya. Sudah dalam ini. Iya, saya khawatirnya baca rampung ini. Tidak. Karena belum minum saraba. Oh, minum saraba. Iya. Saraba dulu dong. Iya. Tadi di briefing salah. So hafal kan? Oh, salah. Lanjut. Harapannya itu satu, bagaimana pemerintah bisa memperhatikan tukang bangunan kita yang ada di Sulawesi Tengah dengan kebijakan, regulasi ya, dengan dorongan kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja konstruksi kita. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus pahami para tukang kita ini bisa bangun rumah orang, tapi tidak bisa bangun rumah sendiri. Nah ini yang kita tuntaskan ke depan, bahwa mereka ini bagian dari pahlawan pembangunan. Betul. Ya kan, sama seperti guru yang membangun jiwanya, ya kan, ya membangun rumahnya itu adalah tukang. Betul. Nah ini yang menjadi perhatian kita di Dewan Pertukangan untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Ya kita mitra pemerintah juga sebenarnya, ya kan. Ini yang menjadi perhatian kita untuk bagaimana teman-teman di pemerintah itu bisa lebih fokus pada kesejahteraan tenaga kerja kita. Keren. Saya agak hampir mau menangis tadi. Menghayati saya tuh. Iya, mau menangis. Tapi betul itu Kak. Oke, kenapa? Betul, karena selama ini memang tukang ini kalau dilihat-lihat tuh Pak, karena bisa bangun rumahnya orang mewah, untuk beli semen saja susah. Dorang kerja memang cuma untuk makan, apalagi yang di desa-desa tuh. Iya betul. Berarti kita akan dapat proyek saja syukur-syukur. Oke, betul. Nanti insya Allah ini akan jadi catatan saya dalam perjalanan saya maju sebagai calon wali kota. Kalau kau baca Alex, sapi Kak. Pada saat di Marola. Semua cara. Baik, terima kasih nih. Ini sebenarnya podcast ini mungkin tidak bernilai politis, tapi lebih ke bagaimana kita lebih memperhatikan tukang-tukang kita, karena hari ini kan seperti yang Kak Gultom bilang sendiri, Cynthia juga bilang bisa bangun rumahnya orang, tapi bisa bangun rumah sendiri. Bahkan tidak ada rumah, biasa bakos, bakontra. Jadi ini perlu perhatian khusus dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah ini bisa menganggarkan sedikit untuk pelatihan. Iya, butuh berapa sih anggarannya untuk melatih? Kalau kira-kira kalau dihitung, butuh berapa? Ya tadi seperti saya sampaikan, kalau dia menggunakan APBD, anggaran kabupaten, anggaran provinsi memang besar untuk mengcover banyak orang. Nah, yang dibutuhkan ini sebenarnya gempu, kalau bahasa kayak gitu gempu, kebijakan, kan? Surat edaran kepada seluruh kepala desa untuk ikut menganggarkan peningkatan sumber daya manusia di bidang konstruksi melalui sertifikasi. Kan selesai. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kita punya dana desa 1 miliar. Ya masa hanya 20 juta itu untuk keluar untuk mereka sendiri, itu tidak bisa kan, mungkin. Karena dari desa kembali ke desa lagi. Kembali ke mereka juga, masyarakatnya yang artinya supaya kemiskinan ini tidak turun lagi. Maksudnya maksudnya kemiskinan. Maksudnya tidak turun temurun. Tidak turun. Artinya kemiskinan tidak turun temurun lagi. Jadi berhenti di situ. Kalau sekarang ini kan turun dari bapaknya ke anaknya. Dari anaknya ke cucunya. Iya, betul. Dari cucunya ke kemenakannya semua. Jadi orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin. Mantap, luar biasa sih. Nama tepuk tangannya, dari tadi. Pada saya baca dalam otak ini. Tapi kalau untuk jedung-jedung itu aman, nanti Fadli yang ngurus itu. Tapi Kak Gultom terima kasih banyak, sehat selalu. Mudah-mudahan perjuangan ini
bisa menuangkan hasil yang baik. Amin. Dan kita akan mendukung terus. Kita juga baru tahu ini kalau ada Dewan Pertukangan ini. Iya. Dan betul-betul harus menaungi tukang-tukang lah. Iya. Nanti kalau misalnya ada tukang-tukang yang belum bersertifikat, saya akan kampanyekan juga ini. Iya. Meskipun saya kampanyekan juga, tidak ada gunanya kalau tidak ada political will tadi itu. Tapi setidaknya kalau Kak Gultom sudah di sini tuh sudah tahu oh ada Dewan Pertukangan. Nah betul, karena memang informasi Informasinya dari minim. Nah ya informasi Iya. dari BPS kita sudah lihat bahwa penonton Sarabat Channel itu 80% tukang. Oh. Ini Tukang banyak, tukang itu banyak Kak. Tuh. Iya iya betul. Iya, tukang kayu, tukang batu, tukang ini. Iya. Tadi itu tukang followerin di. Tukang love hari. Kau penyinggung saya. Tidak, kasihan, itu wajar. Namanya melihat, mata diciptakan untuk melihat. Iya betul. Ya Gultom sehat selalu ya. Mudah-mudahan perjuangannya selalu dirahmati. Jadi sebelum kita tutup, ini saya terima kasih dulu untuk Kak Baisak kan sudah kasih rompi. Tadi kenal Baisak? Kenal. Ayo Baisak kan caleg DPR RI. Saya sebutkan lagi. Caleg jadi. Caleg jadi. Caleg jadi. Atau jadi caleg. Tidak, caleg jadi. Caleg jadi, amin, kita doakan ya. Kak Baisak sudah saya terima rompinya, sudah di video dan di foto tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini rompi selalu muat. Yang penting saya tetap makan nasi merah. Yang penting lari-lari juga. Iya, pasti itu pasti. BTW juga ada ini apa namanya? Parfum. Agak susah-susah ya. Ini saja ya. Ini parfum dari Sisi Shop. Nanti saya kasihkan Kak Gultom ini. Iya. Kak Gultom kan ada mobil. Iya. Saya mau sebut deh nih. Kemarin juga ada gantung di motor. Apa kau mau apa kau mau parfum mobil kau nanti. Tapi ini untuk orang-orang yang nanti Cynthia juga saya kasih. Ada juga mobil Cynthia. Saya sebut deh nih. Akhirnya M. Iya karena Sigi. Iya. Akhirnya M. Jadi ini saya kasih untuk Kak Gultom. Ini dari Sisi Shop. Iya. Jadi Sisi Shop ini menjual berbagai macam barang. Jadi ini sebenarnya bisa di custom ini Kak. Kalau misalnya Kakak mau taruh di sini gambar DPN Dewan Pertukangan Nasional bisa. Nanti Boleh. pesan di Instagramnya Sisi Shop. Bisa Terus ini saya Kak. Taruh gambarnya Perindo tuh, taruh di AC-AC-nya Perindo. taruh gambarnya Haritanu. Gitu kayak Kevin Sanjaya nama mentunya. Btw ini sponsor kita ini kan. Jadi kita mengendorse ini dan saya dan Cynthia juga sudah siap untuk memberikan yel-yel untuk Sisi Shop ini. Nanti Ya. kalau sertifikasi saya gratiskan itu, ya kan dari logo DPN kan. Ya, betul itu Kak. Jadi pegang Cynthia, kita mau baikkan. Ini baru saya briefing tadi, jadi mohon Iya. maaf kalau salah-salah. Iya. Jadi kalau mau beli barang selalu belilah di Sisi Shop. Sisi Shop Pasti sip. sangat sederhana ya. Dan kita menyerahkan secara simbolis. Iya, makasih Saya kayak banyak. menyerahkan sembako jadi kayak apa gitu. Makasih. Sudah difoto, tenang aja. Itu kebetulan ownernya ada menonton jadi. Oh ya. Nanti Jadi- kalau sertifikasi pasti saya jadikan persyaratan juga ini ya. Wih, Saya- mantap. Iya. Sudah. Apa namanya? Jadi- apa namanya biasanya kalau buah tangan ya gitu. Iya. Oh iya betul. Souvenir. Souvenir ya. Tapi kalau tukang belum ada mobil taruh di mana? Jadi Taruh di rumahnya. rumah. Dipasangin. Oh, iya betul. Di rumahnya kan biar harum rumah. Iya, betul. Tapi kipas angin kalau bisa dicuci ya. Ini biasa kipas angin kan belakangnya Pak Abu kan. Dan terima kasih nih Cynthia, terima kasih ini perdana untuk sih. Bagaimana melihat co-host hari ini? Yang pertama saya lihat bajunya. Oh iya. Bajunya itu sama seperti logo DPN. Logo DPN itu ada kuning, DPN. Bisa barangkali saja di duta DPN saja. Bagaimana? Ini tawaran Nah, nih. nanti kita bicara khusus. Aduh. Kok siap Cynthia? Siap. Oh iya, ini Apa? siap terus. Yang penting dia dibayarkan itu kopi saku di Indomaret dia. Iya. Simple Pak. Jangan Iya, mahal-mahal yang tuh. 12.000 saja. Tapi 4 kali sah. Ya, jadi terima kasih Cynthia. Jadi Cynthia pertama bajunya, terus apanya lagi lihat? Yang kedua, dia orang yang cerdas. Wow. Kelihatan dari. Tapi kakak teh tendin itu. Tidak. Iya. Sedikit paten. Oh. Tapi betul, kelihatan. Oke. Iya. Kelihatan cerdas. Kelihatan cerdas ya. Iya, orang kelihatan cerdas belum tentu cerdas kan. Iya. Biasa ya manis aja. Tapi Vini terima Move on kakak. Cynthia terima kasih nih Cynthia. Mudah-mudahan kerja sama kita berlangsung panjang. Vini disyaratkan untuk besok kita mau podcast lagi. Iya. Jadi Vini belum ada, tapi nanti selanjutnya kalau yang rindu Vini tenang saja nanti. Ini
ini adalah wajah baru Saraba Channel. Beliau akan selalu bersama-sama Saraba Channel juga dengan Vini. Dan terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Cynthia. Saya selalu Cynthia nanti kau harus pulang cepat ini karena jauh rumah. Sama rumah dengan Vini. Sama-sama di Sigi. Oh dekat lah kalau dari sini. Bali Aceh toh? Iya tapi untuk Nomor 2. Apa itu Pak? Kau tahu? Nomor 2 dong. Bukan Pak. Iya agak pantua sedikit. Kan agak faktual sedikit. Jadi DPN itu, mohon maaf, DPN ini Dewan Pertukangan Nasional, bukan Dewan Pantuan Nasional. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Mantap.